Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu ilmu nahwu. Sekarang kita akan membahas mu'rab dan juga mabni. Kedua kalimat ini memiliki tanda baca. Untuk mu'rab disebut tanda i'rab, sedangkan mabni tetap dengan tanda mabni. Tanda baca kedua kalimat ini secara bentuk tidak memiliki perbedaan, alias sama, hanya saja nama atau sebutan dari tanda baca dari kedua kalimat ini itu berbeda. Berikut kami akan berikan contoh, kami akan tuliskan contoh agar lebih mudah dipahami. Di sini saya telah menuliskan 4 tanda baca. Tanda yang pertama disebut rofa, jika mabni disebut dhammah. Yang kedua disebut nasab jika mu'rab, sedangkan jika mabni disebut fathah. Yang ketiga disebut jar jika mu'rab, sedangkan jika dia mabni disebut kasrah. Kasrah. Yang terakhir jazam jika dia mu'rab, disebut sukun jika dia mabni. Kesimpulannya adalah baik mu'rab ataupun mabni masing-masing memiliki 4 tanda baca. Bagi mu'rab ada rofa, nasab, jar dan jazam. Sedangkan bagi mabni ada dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Nah, sekarang saya akan menuliskan contoh isim yang masuk kategori mu'rab atau yang bisa berubah-ubah harokat terakhirnya, dan juga yang mabni atau kalimat yang harokat terakhirnya itu tidak bisa lagi diganggu gugat alias tidak bisa berubah. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama contoh untuk mu'rab, yang kedua adalah contoh untuk mabni. Nah, contoh untuk mu'rab yang pertama yang akan kita bahas. Contohnya adalah koma zaidun. Zaidun itu tanda bacanya disebut rofa. Yang kedua ra'aitu zaidan. Kata zaidan pada contoh ini itu di nasab, berarti tanda bacanya adalah nasab. Yang ketiga marartu bi zaidin. Marartu bi zaidin ini di jar. Yang keempat adalah lam yadrib. Yadrib itu di jazam. Kemudian untuk yang mabni, yang pertama contohnya haisu, maka tanda bacanya disebut mabni dhammah. Untuk yang kedua anta, mabni fathah. Contoh ketiga amsi, mabni kasrah. Yang keempat hal, mabni sukun. Inti dari pembahasan ini adalah para pemula bisa mengetahui tanda baca yang ada pada kalimat mu'rab maupun juga yang ada pada kalimat yang mabni. Lalu persoalan mengenai perbedaan yang mana yang masuk kategori isim yang mu'rab, mana yang termasuk dalam kategori isim yang mabni, akan kita jelaskan di video yang akan datang. Tapi sebelum kita masuk pada penjelasan itu, harus terlebih dahulu kita pelajari bab kalam yang membahas tentang isim, fi'il dan juga huruf. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.